Kalau semua pecinta cupang pada ngebreed, ya kan? Terus marketnya ke siapa? Bakalan anjlok nih pasar harga ikan sebulan kemudian gitu ya. Jadi halo semuanya, selamat datang di channel Amos TV pemersatu beta Indonesia. Jam 7 pagi gue gak sengaja ngupload postingan di YouTube untuk video-videonya Om Nur Hadi. Gak lama kemudian ada salah satu orang yang ini bos, yang ngechat di komen ya, yang isinya sederhana sih. Apakah kalian penasaran? Yuk like, subscribe, dan viralkan video ini supaya teman-teman yang lain atau teman-teman kamu atau seluruh saudara satu air kita bisa tahu dan bisa kebagian informasi yang sangat penting ini. Mari kita viralkan bro. Kalau teman-teman mengikuti video gue yang berjudul Kompas TV Om Nur Hadi penjual cupang partai besar 100 ekor segini-segini, di bagian komen bawah itu ada yang namanya, kita sebut aja namanya bro ya, atau kita samarin, sebut aja ya, karena juga komennya sih sebenarnya nggak negatif dan juga nggak positif, tapi melempar pertanyaan kepada kita supaya kita pada berpikir gitu ya. Nah dari Bro Nelson Weldy, dia melempar pertanyaan. Nah ini gue munculin ya pertanyaannya. Nelson Weldy bilang seperti ini: kalau semua pecinta cupang pada ngebreed, ya kan, terus marketnya ke siapa? Bakalan anjlok nih pasar harga ikan sebulan kemudian gitu ya. Jadi Brother Nelson ini udah melempar pertanyaan sehingga ada banyak teman-teman gue atau teman-teman sekitar pemersatu beta Indonesia yang menanggapi secara positif, ada juga yang mungkin sepakat dan lain-lain gitu ya. Jadi gue nggak bisa nyalahin pertanyaan ini benar atau salah. Intinya kamu saja yang jawab ini benar atau salah, ya kan? Karena pandangan orang pasti di Amos TV sangat dihargain. Lalu nggak lama kemudian di Facebook ya, gue munculin sekarang di Facebook. Jadi di Facebook itu gue posting lagi komenan di YouTube itu, gue larikan ke Facebook dan gue sebarin ke grup. Bagaimana, gue pengen tahu bagaimana sih pandangan teman-teman yang menanggapi pertanyaan tersebut, ya kan? Ya Facebook gue namanya Amos Beta ya. Jadi gue lempar post seperti ini. Gue lempar postingan, ada kata-katanya dan ada gambar-gambar screenshot ya kan. Simak baik-baik dan tonton baik-baik. Jangan di skip-skip. Gue minta jangan di skip-skip supaya kamu nggak salah paham. Kalau semua pecinta cupang pada ngebreed ya kan, pas harga pasti anjlok. Nah, thanks berat Bro Nelson sudah lempar pertanyaan cerdasnya. Jawaban gue cuma sederhana. Baca baik-baik di bawah ini. Gak perlu kita takut akan semua menjadi seller. Gak perlu kita takut akan rezeki karena Allah sudah mengatur, ya kan? Yang perlu kan kita nggak perlu takut sebetulnya, karena berjuang kita, ya kan, cara kita berjuang itu kan pasti akan ada hasilnya. Tinggal tunggu waktu, betul? Nah, nggak perlu kita takut akan bagaimana kedepannya pasar ikan cupang hias ini. Yang perlu kita takut adalah perang harga sesama petani dan breeders. Oleh karena itu, simak baik-baik. Kami influencer, berarti orang-orang yang nge-YouTube ya kan, itu memiliki batas normal. Sekiranya harganya layak maka kita tayangkan. Kalau harganya kurang layak maka istilahnya kita tidak tayangkan. Karena kita sangat menghargai teman-teman semua di sini yang ngebreed setengah mati ya kan, yang benar-benar capek ngebreed. Kita sangat hargain keringat-keringat mereka. Sehingga kita nggak mau dan bertanggung jawab menetralisirkan harga pasar supaya seimbang. Jadi kalau dalam hukum ekonomi mikro dan makro itu dikatakan bahwa kita harus istilahnya rantai sebuah perputaran itu akan terjadi. Si pembeli menjadi penjual, penjual menjadi pembeli. Itu maka ada sistem reseller, ada sistem dropshipper. Salah satu contoh sistem reseller dan dropshippernya adalah ketika teman-teman sudah punya pasar dan butuh ikan hias, pasti datang ke petani. Petani memberikan kepada Anda menjual ulang. Ya kan, itu hukum ekonomi. Jadi nggak perlu takut yang namanya akan ada persaingan segala macam. Ingat baik-baik teman-teman, sekeras berjuang kalian itu akan ada harganya. Nah, lanjut lagi. Tetapi ingat, kita butuh proses bro. Kalau kamu nyimak bahwa pengalaman itu hal yang sangat kita butuhkan gitu ya.
Dan juga untuk mengedukasi pemula itu sederhana, kayak gua gitu kan, gua kasih gratis ya kan. Lalu esok harinya kita si pemula itu pasti penasaran dan pasti beli kan. Lalu ia berharap ingin menjadi breeders dan ingin mendapatkan penghasilan dari situ ya kan. Sehingga orang baru yang menjadi penjual minimal 1 tahun 2 tahun, paling cepat 6 bulan untuk bisa istilahnya berjualan gitu ya kan. Semua orang kenal pasar, setuju? Tapi nggak semua pecinta cupang ingin menjadi seller gitu loh. Istilahnya semua orang tahu padi, tapi nggak semua orang pengen jadi petani padi. Nah, baru sampai sini sadar kan teman-teman? Mereka-mereka yang motivasinya karena uang, ini gue agak nyentil dikit ya. Insya Allah akan tenggelam sendiri rezekinya. Ya karena gini bro, ini gue harus luruskan. Jadi, bang boleh nggak gue motivasinya karena uang? Sebenarnya nggak masalah motivasi karena uang, tapi jangan sampai kita jadi hamba uang, itu yang jadi masalah. Sehingga kita bisa menjadi bisa menjadi menebar benih di tempat yang jelek gitu. Ini bukan gua khotbah gitu kan. Jadi gini, kalau terlalu bodoh bagi kita kalau kita terlalu ngejar uang gitu kan. Seharusnya uang yang ngejar kita. Uang kan benda mati, kita kan makhluk hidup. Masa derajat kita kalah sama uang? Gitu maksud gua. Lu munafik Bang Amos, lu juga butuh uang. Iya bener, semua orang itu butuh uang bro, ya kan. Bahkan pusing kalau nggak ada uang, bener kan? Tapi gini maksud gue, untuk kita sebagai pemula, ingat, catat baik-baik dan garis bawahi. Sebagai pemula, please, ketika kalian terjun di dunia cupang dan menjadi breeders, motivasinya jangan uang dulu. Ya kan, gue juga kasih tahu sama teman-teman gue di sini, teman-teman di kantor dan seluruh komunitas, motivasinya jangan uang, tapi motivasi kita adalah kreasi kita apa gitu. Kita menciptakan genetik yang baru, bagaimana gitu bro, ya kan. Nah itu yang menjadi satu hal yang sangat penting. Kita harus ciptakan istilahnya genetik yang bagus gitu kan, hasil breedan kita yang luar biasa, keren lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi mereka yang motivasinya karena cinta ikan, ia akan bersinar di market cupang. Nah itu sudah jelas. Ya kan, jadi please buat teman-teman jangan diambil baper, jangan baper banget. Kita itu hidup itu harus bisa menerima segala pun masukan ya, mau positif maupun negatif. Gimana rasanya jadi teman-teman jadi gue yang banyak banget memang istilahnya ada kelompok-kelompok yang istilahnya nggak terima dengan keberadaan gue gitu kan. Tapi intinya gini, gue di sini ngebangun channel Amos TV ini supaya apa? Istilahnya supaya teman-teman yang lain gue fasilitasin dan gue vlogin supaya tempat farm-farmnya rame. Bukan hanya farmnya, pedagang di pasar juga bisa rame gitu kan. Itu perjuangan gue supaya mereka pada tetap semangat gitu kan. Ya kan, bayangkan aja kalau harga ikan yang mereka jual itu cuma 10.000, pasti akan membuat ekonomi ikan hias ini punah gitu, terutama untuk cupang ini, Bray. Nah, di sini gua akan ngambil 3 komen yang cerdas. Ya, sebenarnya semua komen itu cerdas, cuma 3 komen yang ngena ke hati gua. Itu ada ya, gue sebut aja namanya ya. Jadi 3 komen yang cerdas itu gua ambil dari siapa ya, bentar ya. Semuanya keren-keren sih komennya, jadi gue agak bingung gitu ya, Bray. Semuanya bagus-bagus komennya. Jadi nggak ada yang salah, semua komennya positif-positif ya kan. Ini komennya dari Ade Hermansyah ya. Ini gue screenshot ya komennya ya. Jadi Doi bilang gini, komen positif nih ya bro, ya kan. Doi bilang gini, kalau masalah rezeki mah itu misteri ilahi ya kan, itu ada di tangan Allah gitu kan. Kita sebagai breeder atau seller tinggal menjaga kualitas ikan. Kalau kualitas ikan kita jaga ya kan, harga pun menurut saya berkualitas. Nah ini benar banget nih, karena saya sendiri pun ngejual ikan nggak mau menjual murah, karena ngerawatnya bro, dari bayi sampai dijual itu butuh perjuangan. Nah itu kan, itu komen dari Ade Hermansyah, keren banget bro, komen lo keren. Afrizal ya kan, Doi bilang gini, dari channel ini, artinya channel ini itu maksudnya channel Amos TV, membranding harga sampai jutaan dan dengan ekspresi seolah-olah harga jutaan itu harga murah. Dari situ makanya banyak yang pingin ngebreed karena harga ikan di branding sampai jutaan. Gini bro,
ini kita harus istilahnya keren banget sih dari komen dari Afrizal. Jadi kenapa gue pasang harga ikan itu mahal-mahal? Bukan mahal sih sebenarnya, tapi kan kita harus tahu mengenal ya kan, ikan top grade bagaimana harganya, ikan com grade bagaimana, kompetisi grade ya kan, top grade itu bagaimana, dari warnanya, dari formnya ya kan, lalu cara merawatnya, lalu size-nya, umurnya ya kan. Mahal kalau kita beli banyak, murah kalau kita beli yang reject kan gitu. Kan gitu bro ya kan. Terus ada juga ya yang komen yang positif, yang bagus ya kan. Gua cek aja di sini bro ya. Banyak sih komen-komen yang positif yang gak gue bisa jawab. Artinya gua kehabisan, istilahnya kecapean bacainnya karena ini viral bro. Dari si Jawara Samak ya, Jawara Samak bro. Nah dari Jawara Samak ya kan, kita baca ya dari Jawara Samak ya. Nah saya main beberapa hobi selain cupang. Dari pengalaman yang terjadi, saya setuju semua Allah yang atur rezeki. Jangan pernah takut hal itu, artinya persaingan hal itu ya. Saya juga setuju untuk menjadi suatu hobi butuh waktu yang panjang. 1-2 tahun itu benar. Dan yang akan terus bertahan hanyalah orang yang serius menjalaninya. Para pemain dadakan yang hanya bermain melihat musim dan keuntungan akan hilang karena seleksi alam. Yang bermain dengan hati dan kualitas akan berjalan terus tanpa musim. Wow, keren, Jawara Samak, keren bro, keren, asli, ya kan, jawaban lo gokil, ya kan. Jadi sebenarnya banyak banget nih ya, gue nggak bisa bacain satu-satu ya, karena banyak banget sampai 300 komen, pusing pala gue. Ini baru hitungan 4 jam bro, sudah 300 komen, gimana kalau di 1 minggu? Waduh, pusing pala aing. Rafasya Muhammad ya, jadi doi bilang kayak gini bray. Rafasya Muhammad, dibuat santai aja lah, ini dunia dagang dan perikanan. Contoh Roxy, dagang HP semua ya. Jadi di Mall Roxy itu ada semuanya dagang HP di Mall Roxy. Itu di Jakarta ya kan, kalau nggak salah. Tukang servis banyak, tapi fan-fan aja. Konsumen tetap banyak karena Allah udah atur rezeki masing-masing. Allah yang atur loh, bukan manusia katanya kan. Jadi nggak usah gusar atau khawatir, dan mainkan kualitas dan pelayanan yang baik ya kan. Pada intinya tetap silaturahmi, jadi nggak saling menjatuhkan. Keren banget nih komennya dari Rafasya. Yuk kita baca lagi ya. Komen dari Putra ya, dari Putra nih, keren banget nih komennya ya. Dari Putra Bray. Lagian dengarkan baik-baik. Lagian juga nggak semua orang bisa ngebreed dan menghasilkan ikan yang bagus. Catat baik-baik. Nggak semua orang tuh bisa cinta ikan cupang, belum tentu dia bisa ngebreed, ya kan? Jadi cinta ikan cupang dia belum tentu bisa ngebreed, bro. Jadi menikmati warna ikan cupang tersebut, formnya, cara dia ngedok, itu kan belum tentu kita bisa ngebreed, karena itu butuh istilahnya eksperimen ya kan? Ya walaupun sederhana, bray, ya kan? Nah, karena pada nyatanya beberapa breeder besar pun tetap membeli ikan cupang kok, ya kan? Jadi tenang aja, rezeki dah diatur Allah. Jadi sebenarnya udah diatur, bray. Jadi ketika misalnya teman-teman berpikir apakah harga ikan cupang ini sama akan anjlok seperti batu akik. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan ya kan. Kalau batu akik itu kan benda mati. Dia itu memang dia dari alam ya kan, ada beberapa batu yang dari alam. Gue juga nggak terlalu tahu banget tentang batu akik. Tapi sepengetahuan gua, dia kan diciptakan dari tangan manusia gitu kan. Nah, itu diciptakan loh, ada alatnya. Tapi kalau ikan itu memang ada campur tangan manusia, tetapi dia itu diolah, disetting gitu ya. Jadi untuk ngebentuk warna itu nggak bisa diciptain. Ya manusia dari 100 katakanlah, sampean bayangkan dari 100 istilahnya anakan burayak, paling yang jadi sekitar 60%. Itu juga udah keren banget. Mungkin 80%, tergantung lagi indukannya, genetiknya bagaimana, bray. Kalau genetiknya bagus ya lahirlah anaknya bagus, tapi belum tentu juga. Kita harus bisa istilahnya bereksperimen yang bertotalitas. Jadi ketika teman-teman beli indukan, ya belum tentu juga misalnya itu hasil anaknya semuanya bagus, pasti ada yang jelek dan reject-rejectnya. Karena kan semuanya sudah hasil crossing, sehingga
genetik aslinya itu sudah memudar gitu kan. Contohnya misalnya sampean nikah sama orang Jepang ya kan, lahirlah genetik baru ya kan. Terus anak sampean lahir sama orang Eropa, genetik baru lagi gitu kan. Anaknya warna-warni kayak gue nih, rambut gue nih warna-warni ya kan. Ini hasil dari genetik ini rambut Yellow Cooper, Bray. Nah, terus ada lagi dari YouTube ya, dari YouTube Amos TV gue baca juga banyak yang ribut akhirnya, Bray. Tolong Bro Nelsonnya jangan diserang. Kali kita ini umat Cupang, jangan saling menyerang. Udah, saling mendukung itu lebih baik daripada saling menjatuhkan. Terus ada yang bilang, Om Amos so suci, Om Amos so iya, Om Amos nggak realistis segala macam. Terserah teman-teman mau nilai seperti apa, tapi apa salahnya sih kita saling dukung aja. Berikanlah suatu istilahnya komentar yang positif tetapi tidak menjatuhkan atau bahkan perang di komen. Dapat apa kita perang, bro? Ya kan yang ada dapat pusing iya gitu, bro. Mending kita istilahnya berlomba-lomba untuk menciptakan genetik baru supaya apa, ikan cupang hasil berita orang Indonesia tidak dibalap lagi sama negara luar, contohnya Thailand gitu ya kan. Di sini bahanan ngambil dari sini, terus apa yang terjadi? Istilahnya yang dibanggain cupang luar gitu kan, bahanan dari Indonesia juga, di crossing sama ikan luar, yang nge-branding di sana orang Indonesia, keren ya ikan cupang dari luar negeri. Bray, contohnya minyak goreng nih ya, gue kasih tahu sama lu ya, minyak goreng kalau tidak ada kelapa sawit dari Indonesia, bagaimana bisa bentuk minyak goreng di sana? Akhirnya kita ekspor ke sana, diimport lagi. Jadi kurang-kurangin lah, bro, kita jadi orang PA ya, kurang-kurangin, bro. Ya kan, kita harus belajar dan sadar gitu loh. Kita harus banggakan produk lokal, banggakan produk cupang. Iya, sekalipun kita cinta sama ikan luar ya kan, karena itu juga makhluk hidup, ya nggak masalah gitu. Tapi apa salahnya kalau kita banggain produk lokal? Itu intinya. Tapi supaya nggak kemana-mana pembahasannya, gue bacain lagi komenan dari ini ya, dari si ini. Ya kan, jadi memang seru banget sih, asli ini seru banget ya. Banyak analogi yang keren sih gitu, yang menurut gua bagus gitu. Coba kita baca lagi ya. Nah, dari Hendy Tio ya, kita baca ya di YouTube Amos TV di komenannya ya kan. Hendy Tio gak setuju, bro, harga cupang akan anjlok katanya. Jika banyak yang ngebreed, otomatis lama-kelamaan harga bisa anjlok. Karena ngebreed ikan cupang tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang lebih dibutuhkan pengetahuan dan kesabaran, merawat, mencari pakan dan ganti air. Kunci untuk menjaga stabilnya harga dibutuhkan para breeder atau petani untuk bisa mencetak cupang jenis baru. Ya kan? Mengenalkan dari media sosial dan kontes. Jadi tetap bisa menjaga stabil harga sebelum harga ngetren saat ini, ya kan? Nah, itulah istilahnya. Gue juga sempat diskusi sama Babe Diwe ya kan. Terserah teman-teman mau percaya apa enggak, tapi gue pernah diskusi sama beliau, gue ngobrol, ini buktinya ya kan. Cuman gue nggak rekam ya karena kan nggak boleh, itu kan menjaga privasi. Ini Babe Diwe ya kan. Gue pernah ngobrol ya kan selama 8 menit lebih ya. 8 menit kelihatan nggak? Ya, gue ngobrolnya sederhana. Gue pernah tanya sama dia, gimana kalau harga ikan cupang anjlok, ya kan? Dia bilang nggak akan, bro, kata dia kan, nggak akan, kata dia. Selama masih ada kontes cupang, nggak akan harga ikan itu anjlok dan bahkan seperti batu akik. Nah, itu keren banget jawaban dari Babe. Bisa konfirmasi ke Babe langsung gitu kan? Jadi gue istilahnya langsung tanya ke presiden cupangnya, Bray. Iya, siapalah gue kan cuman hanya istilahnya vloggers kacang goreng gitu ya. Tapi pedes. Oke, tapi itu aja ya yang bisa gue bahas. Gue nggak bisa panjang-panjang ngebahasnya, takut semuanya nanti jadi bosen ya kan. Tapi apa tanggapan kalian, dan please jangan dibully yang lain, teman-teman yang memberikan istilahnya masukan atau bahkan pertanyaan, jangan dibully, tapi dikasih solusi aja, jangan dibully, bro. Ya kan, kasihan gitu kan, itu saudara kita, saudara satu air. Tetap berpikir positif dan tetap semangat ngebreed, menciptakan crossingan yang baru, tetap menjaga persahabatan kekeluargaan kita, karena kalau nggak ada lu nggak asik, ya kan? Karena ada lu lah dunia satu air makin asik.
Gitu ya, Bra ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Gua nggak nyalain, semuanya bagus, semuanya positif. Komen-komennya positif di YouTube Amos TV dan di Facebook gua Amos Beta. Komen-komennya bagus-bagus, keren-keren. Mohon maaf gua nggak bisa balas satu-satu karena memang kecapean gua bacanya ya kan, sampai kepala gua sakit ya, nyut-nyutan mau meledak ya. Tapi semua jawaban-jawaban kalian keren. Gua salut sama kalian. Tetap jaga kualitas ikan cupang lokal dan breed lah, crossing lah, hasil-hasil ikan yang bagus. Dan kita singkat cerita, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua di sini. Jangan lupa di-share ya kan di Facebook kalian, like, komen ya kan, bebas lemparkan jawaban kalian ya kan. Gue pengen baca jawaban kalian yang keren-keren karena akan gua pin nanti jawaban yang keren-keren. Oke? Stay tune di sini terus karena hari esok dan video uploadan terbaru dari Amos TV akan membuat kamu semakin mendapatkan informasi yang menarik dari sini. Oke, gitu aja. Selamat tinggal dan salam cupang Lampung dan salam cupang Indonesia. Bye bye.